Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Anin Cindra Payapo, NIM 22010136. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan Bu dosen tentang piranti pemrosesan. Piranti pemrosesan adalah perangkat keras atau hardware pada komputer yang mempunyai fungsi vital yaitu menjadi otak bagi komputer. Perangkat pemrosesan juga bisa disebut perangkat penyimpanan sementara. Ada beberapa perangkat pemrosesan dalam komputer antara lain CPU. Fungsi CPU untuk mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi pengambil, mengode, dan menginstruksi pada instruksi yang diprogram. 2. Motherboard. Motherboard fungsinya adalah menghubungkan seluruh komponen, menyusun sebuah komputer, mengembang tugas untuk menghubungkan bahasa kode antara perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Ketiga, ada RAM. Yang fungsinya yang perlu untuk kamu ketahui adalah sebagai menyimpan memori sementara. Fungsi ini merupakan fungsi RAM yang paling utama. Yang keempat, ada power supply. Power supply fungsinya pada komputer adalah sebagai perangkat keras yang memberikan atau menyuplai arus listrik yang sebelumnya diubah dari bentuk arus listrik yang berlawanan atau AC menjadi arus listrik yang searah atau biasa disebut sebagai arus DC. VGA atau Video Graphics Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. 6. Sound card adalah komponen yang memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, handphone, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givira Novita Putri. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang piranti masukan. Piranti masukan dibagi menjadi beberapa jenis, yakni piranti pengetikan, piranti penunjuk, piranti pengambil gambar terformat, pengambil gambar tak terformat, piranti suara, video, gerakan, dan lain-lain. Piranti pengetikan dapat dipergunakan untuk masukkan data atau perintah yang termasuk dalam piranti pengetikan yakni keyboard, mesin ketik pin ATM, point of sale. Keyboard ada beberapa jenis yakni Illuminating keyboard, ergonomik, dan keyboard kinesis. Kemudian yang kedua, piranti penunjuk. Piranti penunjuk digunakan untuk memilih data atau perintah yang muncul di layar monitor. Termasuk dalam piranti ini antara lain mouse, trackball, touchpad, joystick, light pen, digitizer, pen-based computer system, dan lain-lain. Yang ketiga, piranti pengambil gambar terformat. Ada berbagai jenis piranti masukan yang dapat dipergunakan untuk mengambil citra terformat dalam arti bentuk atau format hurufnya sudah ditentukan. Yang termasuk dalam kategori piranti ini yakni barcode reader, magnetic ink character recognition atau MICR, optical mark recognition atau OMR, dan optical character recognition atau OCR. Yang keempat, pengambil gambar tak terformat. Untuk pengambilan data tidak terformat ini ada beberapa jenis alat yang dipergunakan, yakni image scanner, kamera digital, pembaca retina mata, dan pembaca sidik jari. Piranti suara yang termasuk dalam golongan piranti suara yakni mikrofon, automatic speech recognition atau ASR, dan touch tone. Untuk keperluan khusus, mikrofon dikelompokkan menjadi 4, yakni omnidirectional, unidirectional, noise cancelling, dan echo cancelling. Yang keenam, piranti penginput video. Input video merupakan proses pemasukan full motion image ke komputer. Ada dua alat untuk menginput video. Yang pertama, video capture card, dan yang kedua, digital video. Yang ketujuh, gerakan. Untuk memantau gerakan manusia yang banyak dimanfaatkan pada virtual reality, dipergunakan piranti-piranti yakni headset, glove, walker, dan Oculus Rift. Kemudian ada juga piranti-piranti yang tidak termasuk ke dalam kategori piranti-piranti yang disebutkan tadi, yakni pembaca kode QR, sensor. Sensor ini biasanya digunakan pada pendeteksi gunung berapi. Kemudian ada juga Radio Frequency Identification Device atau RFID. Piranti ini memanfaatkan gelombang radio untuk mengirimkan data dari sesuatu yang ditempeli RFID
tersebut ke piranti pelacak RFID. Contoh penerapan RFID ini adalah penarikan biaya tol secara otomatis. Kemudian ada juga pembaca kartu magnetik. Kartu magnetik berbentuk seperti kartu kredit yang dilengkapi dengan pita magnetik. Kemudian ada juga pembaca kartu cerdas. Di Indonesia, kartu cerdas dipakai antara lain untuk kartu telepon prabayar dan kartu kredit. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triastuti, NIM 2201011056. Di sini saya akan menjelaskan tentang piranti pengeluaran. Piranti pengeluaran merupakan piranti yang menampilkan hasil pengeluaran data, hasil pemasukan data atau perintah dari komputer. Macam-macam piranti pengeluaran. Yang pertama adalah monitor. Monitor berfungsi sebagai alat untuk menampilkan grafis visual. Yang kedua adalah printer. Printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak keluaran atau proses yang dilakukan oleh komputer berupa teks atau gambar dalam media kertas. Yang ketiga adalah proyektor. Proyektor berfungsi sebagai alat pengeluaran yang hasilnya lebih besar dan lebar. Yang keempat adalah speaker. Speaker berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan audio, suara, atau bunyi. Dan yang terakhir adalah plotter. Plotter merupakan printer grafis yang menggunakan pena-pena tinta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan apa itu piranti penyimpanan. Piranti penyimpanan itu merupakan media penyimpanan data pada komputer yang dimana penyimpanan data pada komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Berikut ini jenis-jenis penyimpanan internal, antara lain yang pertama ada RAM, yang kedua EDORAM, yang ketiga SD-RAM, yang keempat DDR SD-RAM, yang kelima RD-RAM, yang keenam ROM, yang ketujuh VROM, yang ke-8 EEPROM, yang ke-9 EEPROM, yang ke-10 CMOS, yang ke-11 DRAM, yang ke-12 DIMM, yang ke-13 ada cache memory. Berikutnya jenis-jenis penyimpanan eksternal, antara lain yang pertama ada zip drive, yang kedua ada flash disk, yang ketiga ada DVD, yang keempat CD, dan yang kelima floppy disk. Terima kasih.